Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tang Kurniawan Ada Cara di channel gue Tangkil Ada Cihara. Nah, pada video kali ini gue mau sharing pengalaman gue stop minoxidil selama dan hasilnya seperti apa. This is not okay. This needs to stop now. Tonton terus video gue, jangan skip. Oke, lanjut. Jadi gini guys, gue kehabisan minoxidil. Gue lupa, gue belum beli dan gue lupa. Ternyata gue nggak nyetok kan. Dan kebetulan juga gue kehabisan dana buat beli minoxidil. Jadi gue lebih mentingin yang penting-penting dulu. Nah, tetapi finasterid gue itu masih tersisa 2 botol. Dan gue konsumsi finasterid tanpa minoxidil. Apa yang terjadi di rambut gua? Apakah rontok parah, rontok sedang, biasa aja, atau seperti orang-orang bilang bakalan brawl gitu. Dan hasilnya itu sama sekali nggak ngaruh. Oh my god! Wow! Gua nggak tahu ya kalau gua stop selama sebulan apakah bakalan rontok atau gimana, gue nggak tahu. Dan kalau kalian kemarin lihat video gue yang penjelasan tentang cara kerja finasterid dan minoxidil, kalian pasti paham karena ada sangkut pautnya sama video gue ini. Oke, kita lanjut aja ke videonya, nggak usah ngebahas video yang dulu. Jadi kalau emang kalian penasaran, nonton aja. Nah, jadi gini, jadi gue itu stop pakai minoxidil tapi finasterid tetap lanjut. Hasilnya sama sekali nggak ada perubahan, rambutku tetap nggak ada yang rontok parah gitu. Tadi ini gue habis keramas dan hasilnya pas gue keramas rontok cuman 3 helai dan itu wajar gitu. Dan gue pikir kalau misalnya nanti gue udah lebih dari 2 tahun konsumsi pina sama minok, mungkin sedikit demi sedikit gue bakal ngurangin minoxidil ya mungkin 2 hari sekali lah atau gimana lah. Nanti gue bakalan coba trial hasilnya seperti apa. Dan dari sini gue juga bisa nyimpulin kalau ketika lo udah berhasil numbuhin rambut, udah nyampe fase terminal, yang harus kalian jaga itu adalah DHT. Nah, salah satu untuk menjaga DHT agar nggak membludak itu ya dengan finasterid gitu. Nah, terus kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya pengen berhenti finasterid gimana? Itu juga masih gue pikirin gimana. Yang penting rambut gue tumbuh dulu. Setelah gue tumbuh, mungkin setelah 2 tahun gue konsumsi, gue bakalan cari metode gimana caranya gue stop finasterid. Tapi kalau minoxidil sih mungkin gue akan terus lanjut ya. Jadi gue stopin finasterid dan DHT tetap terkontrol. Gue bakalan cari terus cara untuk dapetin metode tersebut. Nah, berhubung sekarang gue habis kelar mandi nih, rambut gue masih basah. Yuk kita cek gue giniin rambut gue apakah ada yang rontok atau tidak. Karena biasanya kalau rambut basah itu cenderung rapuh. Yuk. Noh, lihat, nggak ada yang rontok. Noh, nggak ada yang rontok. Lihat, nggak ada yang rontok. Nggak ada yang rontok. Nggak ada yang rontok. Lihat, nah ada 1. Yuk lebih keras lagi, gue jenggut apakah ada yang rontok. Lihat, nggak ada yang rontok. Oke, biasanya di sini di belakang banyak nih. Biasanya di belakang kalau rambut itu, lihat, nggak ada yang rontok. Nggak ada yang rontok. Jadi sekali lagi
Au. Lihat, apakah ada yang rontok? Tidak, kawan-kawan. Jadi kesimpulannya yang tadi, jadi kalau kalian udah berhasil nih numbuhin rambut jadi gondrong atau jadi lebat lagi, yang harus kalian kontrol adalah DHT. Karena ini gue udah coba nggak pakai minoxidil, tapi finasteride tetap gue minum, hasilnya nggak ada yang rontok gitu, nggak ada yang rontok parah. Malah ini gue habis keramas. Apakah ada yang rontok? Tidak ada. Di belakang apakah ada yang rontok? Tidak ada. Jadi gitu guys, ini pengalaman gue nggak pakai minoxidil tapi finasteride tetap gue minum, tapi kondisinya rambut gue udah kayaknya udah benar-benar matang ya, udah tumbuh matang, jadi bukan baby hair dan lain-lain. Gue nggak tahu kalau udah baby hair dan lain-lain. Jadi buat kalian yang mau numbuhin rambut, tetap semangat. Ingat, numbuhin rambut itu nggak ada yang instan. Jadi kalau ada yang nanya, Kak atau Bang, kok saya udah 3 bulan nggak ada perubahan? Ya 3 bulan, gua 3 bulan itu masih masa shading dulu. Jadi kalau saran gua ya, kalian itu ubah mindset atau pola pikir kalian. Ketika kalian mau numbuhin rambut, kalian pakai minoxidil itu anggap aja pakai minyak rambut itu. Terus minum finasteride itu kalian anggap aja kalian itu lagi minum vitamin C mungkin gitu kan. Oh ya nih, banyak banget yang nanya ke Instagram gua, kalau misalnya awal treatment atau baru mau mulai treatment itu harus kayak gimana gitu, apakah langsung barengan sama minoxidil sama finasteride, apakah rambut harus dibotakin atau gimana. Oke, gua kasih tips ya. Jadi kalau misalnya kalian baru mau mulai treatment, gue saranin 1 atau 2 bulan pertama itu cukup minum finasteride doang. Jadi minoxidil itu di bulan ketiga. Kenapa? Agar pas awal-awal itu si finasteride itu bekerja sendirian dulu untuk menurunin kadar DHT lah, agar si DHT di kepala itu nggak terlalu banyak, supaya ketika si minoxidil kalian oles, terus dia ngebuka atau ngelancarin pembuluh darah buat ngesuplai nutrisi sama oksigen, itu udah agak lancaran gitu untuk ngesuplai ke si rambut, karena DHT udah dulu ditanganin sama si finasteride gitu. Maksud gua kan sayang juga ya, 2 bulan 2 bulan minoxidil tuh berarti sekitar 200-an. Lebih baik kan buat kebutuhan yang lain. Itu sih tips dari gua. Nah, terus untuk tips yang kedua, saran gua pas awal treatment atau pas awal kalian mau pakai minoxidil, awal banget itu lebih baik rambut kalian itu potong pendek ya, maksimal 3 cm lah, supaya si minoxidil itu tuh kayak tepat sasaran gitu, tepat sasaran ke kulit kalian, nggak terhalang-halang rambut kalian yang panjang gitu. Jadi itu tips dari gua, karena banyak banget yang nanya ke gua perihal itu, makanya gua jelasin di video ini sekalian. Oke, cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe channel gua ini, dan jangan lupa juga untuk like video ini. Oke, cukup sekian video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.